RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Selamat datang di podcast Bebas Bicara dari RRI Surabaya. Ruang bincang yang menghadirkan cerita, gagasan, dan jejak sejarah yang sering luput dari perhatian kita. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Juwanda. Kali ini akan menemani Anda di podcast Bebas Bicara dari RRI Surabaya. Kalau kita bicara soal Sidoarjo, banyak orang mengenal kota yang satu ini sebagai kota industri, kota tambak atau penyangga Surabaya. Tapi, jauh sebelum wajah modern itu terbentuk, Sidoarjo ternyata punya kisah panjang tentang pertanian, perdagangan, jalur sungai, hingga kejayaan pabrik gula yang pernah menjadi denyut ekonomi daerah ini. Dan hari ini, atau kali ini, kita akan membahas bagaimana pabrik gula bukan sekedar bangunan tua atau cerobong asap masa lalu saja, tetapi merupakan bagian dari sejarah sosial, ekonomi, bahkan pembentukan identitas masyarakat Sidoarjo. Sudah bersama kami narasumber dari komunitas sejarah Sidoarjo. Terima kasih sudah hadir dengan Mas Rosyid. Dengan Mas Rosyid ya. Sebagai apa ini? Kalau di Tiliburi, di program kami itu saya sebagai tour guide. Dan di kita itu ada litbang. Nah, saya sebetulnya sebagai litbangnya. Gitu. Nah, untuk di masyarakat atau ketika kita ada program itu, saya sebagai tour guide itu di lapangannya. Jadi litbang itu menghimpun data yang nanti akan digunakan sebagai informasi ke masyarakat. Kan tujuannya kan untuk itu sebetulnya. Akhirnya saya ditunjuk seperti itu. Karena tahu ya, data-datanya, kemudian ketika masyarakat ingin tahu lebih dalam lagi, Anda juga mengantarkan sebagai tour guide begitu. Iya, luar biasa. Selamat datang Mas Rosyid ya di podcast Bebas Bicara kali ini. Kemudian di sebelah saya ada Mas. Ya, izinkanlah perkenalkan nama saya Rizky. Kebetulan di program Tiliburi juga tadi sudah di-spill sama Mas Rosyid. Kebetulan di Tiliburi ini saya sebagai humas. Jadi di humas itu yang membidangi terkait hubungan eksternal maupun internal di program Tiliburi gitu. Jadi terkait mitra strategis antar pemerintah, baik itu mitra strategis dengan pihak swasta ataupun stakeholder yang lain, mungkin yang saya bagian terkait perhubungan perkomunikasian sama. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih sudah hadir di podcast Bebas Bicara kali ini Mas Rizky ya, sehat ya. Baik, kalau kita mundur pemirsa bukan beberapa tahun yang lalu tapi beberapa abad yang lalu. Betul. Gitu ya. Memang kondisi Sidoarjo sangat berbeda dari kali ini ya. Dari hari ini sudah semakin maju. Nah, kalau waktu itu kabarnya juga maju ya Sidoarjo ini ya. Punya beberapa pusat perdagangan bahkan strategis yang saya tahu, yaitu salah satunya adalah pabrik gula. Tapi saya ingin tahu, pemirsa juga ingin tahu bagaimana wajah Sidoarjo kala itu. Silakan Mas Rosyid atau Mas Rizky. Mungkin terkait historikal Mas Rosyid. Kala itu Sidoarjo itu sebetulnya sudah cukup padat terkait dengan industri, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan terutama saat pembangunan. Nah, di saat pembangunan itu banyak pabrik bata. Nah, seringkali yang luput dari kita itu angka tahun. Nah, sebenarnya di Sidoarjo sendiri kan jadi secara statblad itu 1859. Tapi untuk industrinya jauh sebelum itu. Bahkan ada dari teman kami itu yang menemukan rumah di Sidoarjo itu berangka tahun 1818. Artinya apa? Hegemoni kolonial dan masyarakat ini cukup menyatu, terutama di bidang pabrik gula. Karena pabrik gula di Sidoarjo sendiri yang tertera dalam angka tahun di pabriknya itu pabrik gula Candi, di antara 15 pabrik gula tahun 1832. Seperti artinya itu, secara geografis posisi Sidoarjo ketika itu memang cukup dibutuhkan begitu ya. Iya. Apalagi di zaman kolonial begitu. Ini harus disampaikan seperti itu. Secara geografis mungkin saat itu memang sudah menjadi jalur perdagangan yang cukup aktif begitu. Iya. Kalau di Sidoarjo sendiri itu ada
jalur kuno, selautan, dan kalau yang masih digunakan untuk wisata dan lain sebagainya dan sering ada ziarah itu situs Terung. Nah, di situs Terung sendiri itu juga menjadi satu daya tarik, terutama masyarakat yang suka dalam hal mencari kepingan-kepingan masa lalu, terutama pemburu harta. Nah, di situ ternyata banyak sekali tembikar, Pak. Artinya apa? Sebelum kolonial masuk pun di Sidoarjo itu juga ada perdagangan sungai. Jadi jalur sungai ini itu yang dulu diminati di masa lalu dibanding jalur darat. Kenapa? Karena di jalur darat sendiri itu banyak pembegalan dan lain sebagainya. Jadi tidak aman. Nah, dia lebih suka itu di sungai karena itu nanti berhubung dengan laut. Nah, kalau begitu saya ingin tahu ini karena menarik sekali. Pabrik gula Sidoarjo berarti berdiri sekitar abad 19 ya. Iya. Sekitar abad 1800-an sekian gitu ya. Tadi di Candi tahun berapa? 1830-an. Iya, 32. 32 ya. Nah, lantas dengan jalur apa yang digunakan? Karena tadi disampaikan Mas Rosyid, jalur darat sangat berbahaya. Nah, bagaimana cara atau mekanisme perdagangan ketika itu? Inilah alasannya kenapa kok pabrik gula dibangun di tepian sungai. Di awal itu sebelum ada rel. Karena rel sendiri Surabaya Pasuruan itu kan sekitar tahun 1879, Pak. Ya. Nah, pabrik gula yang dibangun jauh sebelum itu dia menggunakan sungai untuk menggunakan kapal tongkang untuk ke Surabaya. Oke. Surabaya, kalau jalur kunonya di selautan. Oke, jadi hilirnya di Surabaya ya, perdagangan ya. Iya, Surabaya. Nah, kenapa Sidoarjo dipilih untuk komoditas gula? Ada ini nggak? Ada literasi tidak? Mungkin karena memang pertaniannya atau memang sengaja dibuka di sana atau bagaimana? Sebagai wilayah dekat dengan Pasuruan, karena di Pasuruan sendiri itu ada POJ. Jadi POJ ini lab untuk penanganan tebu. Belum lagi Pasuruan juga menjadi awal dari kota yang disebut kota pelabuhan. Jadi dulu namanya bukan Pasuruan, Palabuhan. Tahun 1520. Berarti abad ke-16 sudah ada ya? Iya, sudah ada. Pelabuhan. Dan itu juga di Gresik itu juga ada kantor VOC. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah di Sidokare, Bapak, itu kalau misalnya membangun kantor VOC di Gresik maupun di Pasuruan, itu di Sidokare itu istananya. Jadi ada dari Raja Jayagrana itu izin dulu. Jadi mereka izin dulu di Sidokare yang sekarang disebut Sidoarjo. Artinya di Sidoarjo sendiri itu wilayahnya kuno, tapi menjadi kota itu baru-baru saja. Tapi sebagai wilayah yang kuno itu sepertinya ini menjadi akses yang penting sebelum akhirnya ditinggalkan setelahnya. Karena kemudian berkembang di kota lain kayak di Surabaya, kemudian di Jombang, di Mojokerto. Jadi awalnya memang kolonial ini kan adanya di Sidoarjo dulu. Jadi bisa dibilang sebagai pusat administrasi begitu ya? Iya, pusat administrasi. Awal itu. Apakah itu juga bisa jadi kemudian Sidoarjo ini atau kehadiran pabrik gula itu sendiri yang tadi disampaikan Mas Rizky itu ada 15 ya ketika itu 15 ya. Itu akan membuat wajah Sidoarjo sebagai kota yang modern ketika itu, kota yang sangat maju ketika itu di wilayah pesisir laut ya, antara Surabaya, Gresik, kemudian Sidoarjo, Pasuruan begitu. Awalnya komoditas aktif di Sidoarjo itu palawija dan padi. Padinya banyak, di Sidoarjo itu, terutama sejak zaman Majapahit. Makanya di situ ada namanya Candi Pari. Karena kemudian dari banyaknya lahan di situ, sehingga ada tuan tanah. Nah, opsir-opsir Cina yang ada di Surabaya itu punya tanah di Krian, di Waru, dan di Sidoarjo bagian selatan. Itu mulai mempromosikan kepada Suikerloods atau perkumpulan pengusaha gula. Banyak dari veteran-veteran Kenil itu yang sudah pensiun, itu
datang ke kantor HVA yang ada di Surabaya untuk mencari peluang bisnis di Sidoarjo seperti itu. Di masa pensiunnya sebagai tentara. Akhirnya berdirilah pabrik gula Watu Tulus, berdirilah pabrik gula Grembung. Yang pabrik gula Grembung sendiri itu adalah pabrik yang didirikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jacob. Iya. Seperti itu. Jadi artinya pengaruh kebijakan kolonial ketika itu juga sangat mempengaruhi bertumbuh dan berkembangnya pabrik-pabrik gula yang ada di Sidoarjo begitu ya. Awalnya bersih tegang. Karena padi ini kan sudah menjadi bahan komoditas. Kenapa kok diganti tebu? Nah, itu. Lebih baik saya makan nasi daripada makan gula, kan seperti itu. Cuman di sini letaknya. Karena waktu itu masyarakat mengetahui bahwasannya komoditas mereka ini sedang diinjak-injak. Dan orang-orang dari Eropa ini, bukan hanya Belanda ya, orang Eropa ini ada dari Jerman, dari Perancis, dari Inggris juga ada. Itu mencoba penawaran terhadap orang-orang lokal, terutama membeli tanahnya untuk digunakan untuk tebu. Hanya 7%-nya saja. Nah, lambat laun akhirnya didatangkan antropolog. Karena masyarakat itu membakar tebu itu, dibakar. Waktu awal ada penolakan ya? Ada penolakan. Sebetulnya gini, di Jawa Timur sendiri, kalau kita berbicara Jawa Timur, itu tahun 1714 di bukunya Sugar History dari Dekel Nur, itu ternyata sudah ada pabrik gula. 1714. Jadi mundur lagi, bukan lagi 1832. Bukan. Cuman Eropa ini itu melakukan modernisasi. Dari sistem alat. Alat. Makanya di Sekolah Trimurti itu ada gilingan 2. Itu yang awal ya. Jadi dia didatangkan dari Guangzhou. Jadi dari Cina. Batu gilingannya itu untuk memproses. Yang mengelola itu secara manajemen ini siapa itu ketika itu? Ketika itu Tionghoa. Cuman hanya satu komoditas kecil saja yang dikelola oleh masyarakat. Tapi dia punya banyak komoditas lain yang dikelola. Salah satunya padi. Hanya ada pabrik penggilingan beras di Sidoarjo. Di sini pun juga ada. Jadi yang paling itu di mana posisinya Mas Rosid? Pada waktu awal tuh 1700-an itu. Kalau disebutkan itu ada 64 titik. Banyak juga ya. Banyak. Di Jawa Timur itu terus 18 itu berkembang selagi 1840. Terutama dari Gresik sebagai yang dari kantor VOC-nya itu untuk membuka luasan lahan untuk tebu di Jawa Timur setelahnya itu. Jadi ekspansi terus gitu. Jadi mempromosikan sebenarnya lahan di sini subur dan lain sebagainya. Baik. Nah, masyarakat ini menolak itu kan banyak hal, cenderung terutama ketika ada penggusuran dan lain sebagainya. Tapi ketika antropolog itu datang mempopulerkan yang namanya tebu ireng. Tebu ireng ini kan disakralkan di Jawa. Mulai ada penerimaan. Berarti pendekatannya kalau dengan orang Jawa itu harus sakral. Sehingga pabrik gula itu sering adakan payupan dan sebagainya. Itu akhirnya mulai diterima. Pembakaran tadi mulai berkurang, hilang. Jadi cara untuk menjinakkan orang Jawa seperti itu. Jadi pendekatan kultural ya. Pendekatan budaya, bukan mistis ya, tapi ini pendekatan yang memang sudah lahir dan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu sebelum. Makanya beberapa alat itu dinamai ki abu apa ini. Begitu. Kita jadi tahu nih pemirsa, ternyata pendekatan-pendekatan untuk bisa lebih jauh mengenal tuh memang harus tahu ya strateginya seperti apa. Setelah datang antropolog seperti itu, kemudian mengadakan pendekatan dan tahu bahwa masyarakatnya itu kan sangat budaya sangat kuat sekali begitu, sehingga pendekatannya melalui tebu ireng. Tebu ireng sendiri itu apa? Spill sedikit aja. Semacam kan memang tanaman tebu atau hanya sekedar tebu, dan kenapa itu bisa disakralkan? Tebu ireng sendiri kan menjadi nama pesantren. Iya, betul, di Jombang. Dan lagi sering digunakan kegiatan-kegiatan termasuk reok dan lain sebagainya. Tebu ireng itu.
Sehingga kalau itu ditebang, maka berarti mengkhianati leluhurnya sendiri gitu. Mengkhianati nilai-nilai. Termasuk gitu. ketika penyembah Dewi Sri untuk kesuburan padi. Itu juga tebu ireng. Makanya ketika itu langsung semarak untuk dipasang tebu ireng. Kalau sekarang jenis tebunya itu bunga lawang. Baik. Jadi jenis-jenis tebu varietas ini itu dikelola di OJ Pasuruan. Yang kebetulan itu dekat dengan Sidoarjo bersebut. Kami sendiri, Pak, itu menemukan kotak preparat yang isinya itu benih tebu yang masih hidup. Padahal usianya sudah lama. Itu tersimpan berupa disket gitu. Iya. Itu kalau dikembangkan masih bisa lagi kah? Masih bisa lagi. Betul, masih bisa hidup. Artinya apa itu? Sangat intens dalam memerhatikan perkebunan itu. Jadi memang nggak salah kemudian disebut sebagai Mas Putih di Indonesia ya. Gula ya, disebutnya sebagai Mas Putih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut ya. Hari ini kita di segmen pertama kita sudah banyak belajar tentang sejarah begitu ya. Jadi nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di podcast Bebas Bicara dari RRI Surabaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama di podcast Bebas Bicara RRI Surabaya. Menarik sekali perbincangan kita kali ini. Pabrik gula bukan memang ucuk-ucuk berdiri gitu ya. Lahir dengan tiba, tapi butuh ada satu proses yang panjang, merubah paradigma menanam padi sampai dengan menggeser jadi menanam gula, menanam tebu begitu ya. Dan ini berkaitan dengan juga kondisi geografis ya, tanah, sungai ya. Kenapa tadi disampaikan Mas Rosyid, kenapa pabrik gula itu selalu di pinggir sungai? Ya kan, ternyata memang, dan juga kebijakan kolonial kala itu. Baik, pemirsa podcast Bebas Bicara, kalau ada pabrik besar berdiri tentu bukan hanya ekonomi yang bergerak tentu saja ya, tapi juga kehidupan masyarakat yang berubah. Nah, kali ini saya ingin kembali bersama dengan dua orang narasumber, ada Mas Rashid dan juga Mas Rizky. Bagaimana kehidupan warga di sekitar pabrik gula saat masa jaya-jayanya ketika itu? Jadi Anda bisa mendeskripsikan kira-kira seperti apa kehidupan warga di sana. Mungkin Mas Rizky atau Mas Rashid bisa menjelaskan. Silakan. Ya, mungkin Mas Rashid dulu nanti saya tambahkan. Siap. Akhirnya terbentuk sistem sosial, terutama ada Volkat. Jadi kalau sekarang partai ya, Volkat ini kan untuk kantor pabrik gulanya sendiri itu kan ada namanya administratur. Biasanya itu dekat namanya society. Sama dengan sekarang di Surabaya ada Balai Pemuda, itu society. Jadi tempat berkumpulnya bukan kemudian orang Belanda seneng-seneng di situ happy-happy dan bukan itu, tapi ada Volkat Dewan Rakyat. Nah, di situ terbentuklah sistem sosial. Mulai ada pejabat tinggi, kemudian ada dari desa, terus kusen dan lain sebagainya. Ada terbentuk struktur pemerintahan ya. Iya, pemerintahan lokal. Baik. Nah, di pabrik gula pun juga sama. Itu juga ada kepala administrator, ada kepala perkebunan. Nah, sistem sosial yang diperkenalkan itulah membentuk corak masyarakat yang berbeda setelahnya. Terutama ketika hubungan masyarakat dengan orang-orang pejabat tinggi, terutama di tingkat desa saja misalnya. Itu harus berapa pikul untuk dapat lahan ini dan lain sebagainya. Itu ada dinamika yang cukup sulit juga yang diterima oleh masyarakat Jawa karena ada sistem feodal di situ. Tapi keuntungannya adalah orang-orang yang
sadar akan bobroknya sistem feodal, akhirnya menciptakan kebangkitan nasional. Oke. Bentuk kelompok-kelompok. Jadi mulai merasa muncul jiwa atau rasa Tapi ini terarah, bukan hanya membakar tebu, tapi terarah dengan narasi, terarah dengan bersekolah lagi di Rusia misalnya, adopsi dan lain sebagainya. Jadi mulai terarah. Mulai ada gerakan. Gitu ya. Oke, tapi sebelumnya kita sebelum ke arah situ, saya tertarik untuk bisa mengetahui tadi ada berapa pikul itu untuk jadi apa tadi? Untuk desa. Untuk desa. Oke. Nah, apakah ini kemudian menjadi melahirkan satu tempat begitu ya, satu tempat di mana wilayah-wilayah di sana itu akhirnya maju. Iya. Terutama Bupati Sidoarjo pada masa itu. Oke. Itu semangat sekali, terutama untuk mempromosikan warganya untuk berdiaspora ke pabrik gula yang lain sebagai pegawai. Seperti itu. Jadi ada targetan tertentu yang kemudian nanti dari pihak residen akan memberi berapa dividen gitu di kota tersebut. Lah, ini kan menarik ya. Yang dulunya dia pemilik tanah, dulunya dia pemilik lahan, gitu. Kemudian dia bekerja sebagai karyawan pabrik gula. Iya. Bagaimana, Mas Rizky? Ngomong masalah pabrik gula itu kan mungkin memori kolektif masyarakat sekitar pabrik gula itu kan pasti kuat. Iya. Terus saya juga di domisili di dekatnya pabrik gula. Di pabrik gula. Memori yang kuat. Jadi ngomong masalah memori masyarakat sekitar pabrik gula itu sangat kuat hingga saat ini. Meskipun pabrik gula itu dikatakan tidak aktif ataupun di data bangunan pasti memiliki semacam kenangan. Iya, yang melekat kenangan. Gitu ya. Kalau ngomong masalah masyarakat, ada pembagian tadi sudah disebutkan oleh Mas Rosyid di era historikal, baik itu di era kolonial maupun kalau kita mau berbicara masa kini, biasanya pasca kemerdekaan sampai hingga masa ini, biasanya itu pasti yang pertama dikenang adalah sebuah perayaan. Perayaan itu biasanya setiap tahun itu biasanya ada namanya pesta rakyat Tayupan. Kalau orang bilang Tayupan. Pesta rakyat Tayupan. Pesta rakyatnya pabrik gula. Nah itu pesta rakyat pabrik gula. Betul. Di situ ada pasar malam, ada juga rangkaian-rangkaian kegiatan seperti kayak wayangan, terus ada juga brand lokal setiap daerah pasti. Jadi Tayupan itu memang berasal dari pabrik gula gitu. Iya, jadi sebenarnya jadi ngomong masalah manajemen ataupun mungkin di era kolonial itu kan mungkin ya apalah kan budaya kita berbeda kan sama orang Belanda. Namun kalau nggak dituruti sama pihak manajemen, otomatis kan dampaknya lagi ke hasil produksi gulanya, ke efisiensi pekerjaannya dan sebagainya. Akhirnya kan diadakan sebuah Tayupan untuk menghormati ya karyawan lokal setempat. Dan ternyata sampai saat ini tuh yang diharapkan oleh masyarakat sekitar itu ya juga kondisi ekrafnya ataupun ekonomi kreatifnya itu ya juga berjalan di situ. Sebetulnya maju ya. Betul. Ketika itu maju sekali. Iya, ini menarik sekali. Kalau ekonomi kreatifnya maju, masyarakat juga merasa terfasilitasi dengan apa yang diberikan oleh pihak kolonial ketika itu. Lantas kenapa dalam literasi yang beredar itu akhirnya muncul yang namanya perbudakan? Ini menarik sekali karena pabrik gula itu kan mempekerjakan banyak sekali pekerja saja ya, pekerja yang memang dulunya seperti tadi saya bilang pemilik lahan, yang dulunya punya sawah, akhirnya beralih profesi karena dia ambil untuk komoditas gula, tebu dan segala macam. Terus kemudian muncul adanya perbudakan, istilah perbudakan. Apakah ini memang ada satu relevansinya, Mas? Pabrik gula dan perbudakan atau gimana? Tinggal di sana. Ngomong masa kalau pengetahuan saya sih sebenarnya baik itu yang para keturunan dari pegawai administrator pabrik gula, baik itu dari karyawan maupun administratornya itu bilang itu, Mas, aku kalau mbah-mbahku dulu, eyang-eyangku bekerja di pabrik gula dulu tuh pasti jaya. Kenapa jaya? Itu dia menarik ya ini. Pasti kalau misalkan setiap hasil produksi gula itu pasti waktu buka giling, itu pasti keluarga semua itu dapat sejahtera lah ya. Kebagian, betul. Kebagian semua. Terus? Kalau sekarang sih mungkin dari berupa gaji kan. Kalau dulu kan enggak. Jadi gula itu pasti disiapkan satu pegawai itu pasti disiapkan satu karung ataupun 2 karung itu pasti untuk keluarganya masing-masing karyawan pabrik gula. Terus yang kedua
terkait pengangkatan manajemen SDM itu juga gitu. Kalau misal para karyawan itu kalau mau pensiun itu pasti ada jatah. Bukan jatah. Oh, jatah. Jatah terkait penggantinya dia. Oh, Nah, itu dari nggak campur keluarga. lagi. Betul. Baik. Dari kayak keturunan atau pendapat bahkan sampai tadi yang disebutkan oleh Masnya bahwasanya berawal dari pemilik lahan akhirnya dia sebagai karyawan itu dulu petani terus sekarang jadi bisa menyalurkan anak-anaknya itu juga hasil dari bulan. Oke. Sebentar. Jadi kalau mau dilihat ini ya, ketika itu memang kehidupan masyarakat di sekitar Betul. pabrik gula itu sangat mencukupi. Sekolah ada, Iya. Sekolah ada. pusat kesehatan tersedia. Iya. Nah, terus di mana kata perbudakan itu sendiri? Kalau kita lihat dari beberapa literasi, ya, apakah memang dengan keberadaannya pabrik gula ini kemudian ini merupakan salah satu bentuk penjajahan atau ya tadi tuh kalau dalam bahasa Belanda itu kan kalau perbudakan apa? Rodi. Kerja rodi. Sebetulnya di birokrasinya. Oke, silakan, Mas. Azir. Kalau kita mengenal hari ini itu ada birokrasi yang sulit, sebetulnya itu sudah ada, termasuk korupsi dan lain sebagainya. Itu sudah ada dan memang ada dewan hukumnya. Kalau di sini kan sekarang pengadilan tingginya itu kan sekarang jadi tubuh pahlawan. Dulu itu menghukum orang-orang yang terutama orang-orang lokal yang melakukan korupsi, melakukan birokrasi yang sulit terhadap masyarakat yang sebetulnya itu menjadi haknya. Itu didenda di sana gitu. Sehingga pada waktu itu memang sudah menjadi sudah menjadi budaya gitu di masyarakat gitu. Terutama jadi berarti yang menghancurkan itu masyarakat kita sendiri atau kebiasaan kita sendiri yang waktu itu memang kita mendapat banyak hal gitu, terutama modernisasi dan terutama gini, satu contoh di rumah sakit Sidoarjo sendiri itu ini dari hasil dermanya Guillermo van Roos, salah satu pendiri pabrik gula yang di Candi. Setelahnya Jakob itu Kerembung. Terus Kerembung Tulangan itu dia kaya di daerah-daerah situ. Akhirnya dia punya kenalan yang namanya Dr. Kobuger. Dia itu peneliti otak. Dia punya impian untuk mendirikan rumah sakit. Ada orang yang punya impian mendirikan rumah sakit, kemudian dikasih uang oleh Guillermo van Roos. Artinya apa? Ada pembisnis di sini, ada pemikir di sini. Ketemu di situ, akhirnya berdiri rumah sakit pertama di Sidoarjo. Dulu rumah sakit di Sidoarjo ini itu ada RSUD itu sekarang. Kalau sekarang RSUD ya. Dulu itu di dekatnya alun-alun kota Sidoarjo. Oke. Oh, dari alun situ. Terus berpindah lagi karena melihat bahwasanya sanitasi kesehatan di Sidoarjo sangat terbatas. Nah, mungkin akhirnya ada itu. Karena ada perputaran ekonomi. Oke. Jadi masalah itu kalau bisa dibilang hubungan antara pihak kolonialis atau pihak pemilik begitu ya, pihak saya bilangnya penjajah atau kolonial ya, pihak kolonial lah ya, pihak kolonial dengan para pekerja atau masyarakat sebetulnya hubungannya itu baik ya? Ya baik. Sebetulnya baik. Bagian yang tertentu. Sebelum muncul nasionalisme itu sebetulnya mereka tuh sebetulnya hubungannya baik ya. Yang satu peduli akan kesehatan dibuatkan rumah sakit, iya kan? Yang satu peduli akan pendidikan dibuatlah sekolah. Loh, enak sebetulnya ya. Masyarakat kita sebetulnya enak sebetulnya. Kenapa harus merdeka? Bukan begitu ya. Konteksnya beda ya. Konteksnya beda. Cuman ini menarik sekali karena sebetulnya smooth aja berjalan seperti saling menguntungkan, gula diberikan. Nah, akhirnya muncul tadi Mas Rosid katakan muncul hal-hal yang secara birokrasi menyulitkan dan akhirnya muncul hal-hal yang artinya jabatan saya lebih tinggi daripada kamu. Saya itu kamu orang biasa. Jadi makanya kalau di foto-foto itu, kalau foto-foto tua ya, itu masyarakat yang bersilah itu yang sering kena batunya. Terutama dia punya kerbonya dihidangkan untuk bupati. Itu ada di film Mas Havelan dan itu terjadi di Sidoarjo juga. Iya, pada masa itu. Jadi ada gap. Jadi pembentukan sistem sosial, struktur dan lain sebagainya itu ada plus minusnya. Plus minusnya adalah orang pintar semakin pintar, orang bodoh semakin bodoh. Seperti itu. Nah, makanya ada orang yang
sudah pada taraf dia sudah cukup tinggi lah ya secara pendidikan. Dia nggak mau mencontoh orang-orang yang feodal itu, sehingga dia mau memperjuangkan. Kayak misalnya hari ini kan kita menyambut Hari Kartini. Betul. Nah, itu juga itu orang beradab, tapi dia sadar akan keberadaannya bagi masyarakat. Dan itulah yang tadi Mas Rosid katakan muncul getting tadi itu ya. Iya, betul. Oke. Mas Rizky, budaya tadi sempat di-spill soal budaya Tayub ya. Iya. Soal budaya Tayub yang memang muncul dari lahirnya pabrik-pabrik gula ini sebagai bentuk apresiasi pihak kolonial kepada masyarakat lokal gitu. Selain Tayub mungkin ada budaya apa lagi yang lahir ketika zaman itu? Kalau mungkin historical nanti ditambah Mas Rosid tadi terkait kondisi di era pasca kemerdekaan itu kan sampai saat ini kan kebetulan saya juga berdomisili dekat dengan pabrik gula dan masyarakat sekitar pabrik gula mana, Mas? Pabrik gula Tulangan. Oh, Tulangan. Iya, sudah agak aktif sejak tahun 2017-an. Oke. Jadi ngomong masalah tadi kebudayaan itu kan luas. Biasanya kalau ciri khasnya pabrik gula itu pasti tayupan di dalamnya. Dan tayupan itu kan bukan pesta rakyatnya, tapi tayupan itu sebuah budaya, sebuah atraksinya. Atraksi. Gitu. Betul. Biasanya orang nari di panggung. Tapi orang masyarakat berhubung mengetahui tayupan itu pasta buka giling, biasanya kan ada pasar malam, akhirnya disebut tayupan. Beralih fungsi nama gitu, beralih fungsi. Sebenarnya tayupan itu dari atraksi kebudayaannya, akhirnya berubah jadi masyarakat mengenalnya itu pesta rakyatnya itu jadi tayupan gitu loh, bagian dari tayupan gitu loh. Dan pesta rakyat sebagai bagian dari tayupan. Betul. Ada juga wayang. Biasanya wayang itu wayang ruwat lah. Karena kan orang Jawa itu kan mesti mengenalnya kan hal yang filosofis bermisi atau apa ya, ada masih ada hubungannya dengan terus ada lagi yang terakhir ini yang menjadi ciri khasnya pabrik gula itu manen tebu. Iya, mungkin kalau teman-teman tahu yang kemarin film horor ya sebut saja loh pabrik gula kemarin itu kan sempat ada scene itu ya, ada sedikit scan yang dimana di situ menampilkan kebudayaan manen tebu. Biasanya manen tebu itu dan setiap daerah itu pasti memiliki ciri khas berbeda. Jadi ciri khas berbeda. Beda dengan manen padi ya, kan ada ya. Betul. Kalau padi Dewi Sri itu kan biasanya diambil secubit padi, baru nanti itu kalau pabrik gula itu tebu lanang sama tebu wadon atau kalau bahasa Indonesianya tebu pria sama tebu wanita itu kan setiap daerah itu pasti pawainya berbeda. Dan kalau dulu mungkin ya sedikit hal ekstrim lah yang dikorbankan oleh manusia semasang pengantin yang dimana dikorbankan untuk jadi pembuka gilingnya. Kalau sekarang kan akhirnya di aransemen, kalau lagu itu kan di aransemen dirubah jadi itu bukan sekedar mistis itu. Iya, betul. Bukan sekedar mistis, tapi memang dulu ada emang. Benar, dulu ada, tapi itu berkembang di masyarakat sih. Cerita tadi itu sekarang berganti sekarang di daerah. Setiap daerah itu pasti ada berbeda, kayak manen tebu itu tadi ada arah-arahan tebu lanang sama tebu wadon, terus nanti dimasukkan dalam mesin pertama kali itu ya tebunya. Terus di daerah Jawa Tengah sekitarnya itu pakai bukan pengantin tapi pakai ketan. Jadi ketan itu dirubah sebagai manusia cowok cewek, terus nanti dicampur jadi tebu satu, dia mengeluarkan seperti kayak percikan darahnya itu kan gula merahnya itu tadi. Jadi itu budaya-budaya yang muncul ya pemirsa ya. Saya juga baru tahu ternyata sangat menarik sekali peradaban dari pabrik gula ini, peradaban yang muncul setelah adanya pabrik gula ini ada di Sidoarjo. Baik, terima kasih Mas Rosid dan juga Mas Rizky. Nanti kita kembali lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di podcast Bebas Bicara. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Masih di podcast Bebas Bicara RRI Surabaya. Bicara soal pabrik gula ternyata bukan sekedar hanya mesin produksi, menggiling tebu, mengolah tebu menjadi gula yang tadi katanya emas putih dari Asia itu datangnya dari Indonesia, yaitu adalah gula itu sendiri. Tapi juga membentuk struktur sosial masyarakat. Nah sekarang apakah jejak masa lalu itu masih bisa kita lihat sampai sekarang? Karena tadi Mas Rizky sampaikan dari sekitar 15 pabrik gula yang saat itu Betul. ada, sekarang tinggal 4 ya? Tinggal 4 bangunan. 4 bangunan loh. Iya, tinggal 4 bangunan, 2 pabrik gula yang masih aktif di Sidoarjo. 2 pabrik gula yang masih aktif di Sidoarjo. Betul. Di antaranya itu Kalau 4 bangunan itu pabrik gula Candi. Kalau yang di daerah desa Candi, dekatnya pusat kota. Terus ada juga perbatasan antara Sidoarjo sama Mojokerto. Itu pabrik gula Tulangan, pabrik gula Krembung, sama pabrik gula Batu Tulis. Itu yang masih ada bangunannya sampai sekarang masih ada lengkap. Yang masih aktif ada 2. Yang masih aktif tinggal 2, pabrik gula Candi sama pabrik gula Krembung. Betul. Tapi ada juga yang beberapa puing-puing yang masih tersisa stum ataupun cerobong itu juga ada beberapa. Kayak di Balongbendo itu masih sampai sekarang masih ada, tinggal cerobongnya doang. Dari cerobongnya. Terus kalau misalkan teman-teman ke wilayah mana? Ke wilayah Pasuruan, sebelah kiri kalau kita sebutnya jobnya itu Kuala Lumpur karena di ibu kota Malaysia itu di Sidoarjo sebenarnya ada kolam lumpur tapi bukan Kuala Lumpur. Bukan Kuala Lumpur. Jadi Lumpur Lapindo itu kan sebelum rel itu ada bekasnya kayak rumah angker itu juga dulunya bekasnya pabrik gula Tanggulang. Memang dekat dengan sungai ya. Betul. Dari sekian banyak pabrik gula yang ada di Sidoarjo, kira-kira mana nih yang punya nilai sejarah tinggi? Iya, sebenarnya kalau ngomong masalah sejarah tadi sudah spill sama Mas Rosid, semua pasti memiliki sejarah dan ciri khasnya masing-masing. Ya. Karena kebetulan saya sama Mas Rosid ini kan di program Tilibur ini juga kebetulan 1 tahun kemarin mendapatkan kunjungan, kebetulan kita dikontak dari jauh-jauh di negeri kincir angin. Dari Belanda. Dari Belanda, betul. Beliau salah satu cicitnya pegawai administrator pabrik gula Tulangan. Wah. Nah, ngomong masalah tadi Mas Rosi sudah berbicara banyak lebar historikal. Kita kalau ditarik pengembangan di sektor era sekarang ya. Mungkin teman-teman ada film yang kemarin juga menjelaskan dari romansanya pabrik gula, mungkin Bumi Manusia. Nah, novel dicukil dari novelnya Pramudia Nantur itu juga. Betul. Itu juga latar tempatnya menyebutkan daerah pabrik gula Tulangan. Nah, ini bahwasanya ngomong masalah ciri khasnya ataupun mungkin yang masih ini yang punya nilai sejarah tinggi. Iya, memiliki nilai sejarah tinggi itu sebenarnya semua sama. Sama ya. Iya, betul. Punya ceritanya masing-masing. Betul. Kadang-kala keluarga yang sampai sekarang kebetulan kan pegawai administrator dari Belanda itu kan kebanyakan mereka itu pasti bekerjanya bukan hanya satu pabrik gula. Di pabrik yang lain juga pernah bekerja. Seperti halnya kayak kemarin kita kunjungan namanya keluarga dari Raiden yang kita dikontak itu namanya Odet Raiden, kebetulan mantan Menteri Kebudayaannya Kerajaan Belanda. Sekarang beliau jadi ketua Museum Seni Rupa di sana, yang suaminya sebagai ketua komunitas sepeda kalau di sini sudah ontel sih. Jadi mengatakan bahwasanya kakek buyut saya itu dulunya bekerja di pabrik gula Tulangan sama pabrik gula Krembung. Oke. Nah, saya pengen tahu nih. Kalau satu orang punya itu dari 15 itu punya berapa orang tuh dia? Punyanya pemerintah kolonial atau satu orang satu pabrik? Misalnya saya punya satu pabrik Tulangan, nanti Mas Rizky punya di Candi gitu. Atau gimana? Yang mengelola siapa? Apakah memang adakah warga lokal yang punya pabrik gula itu?
Sebenarnya nanti didapatkan sama dari Mas Rosid. Tadi kalau kita riset sama Mas Rosid itu kan kebetulan ada beberapa pabrik gula itu yang dia kepemilikannya satu, tapi dia memiliki 2 pabrik gula. Kayak cabang gitu. Iya, betul. Ada juga yang dia itu 1 pabrik gula. Jadi tergantung dari nilai Tapi itu warga Belanda atau bukan warga lokal? Jadi warga lokal ya? Campur sih. Campur ya? Tapi kalau cikal bakalnya kan bukan Belanda, tapi Cina tadi. Oh, Cina kayak tahun 1700 tadi ya. Betul. Di awal tahun Gula Candi itu kan Kapitan Teko Wanjing. Ini juga seorang Kapitan Cina, bukan Belanda. Bukan Belanda Betul. justru. Dan sampai sekarang keturunannya juga masih ada dan beliau juga bertutur ke kita itu kalau dulu ayah saya buyut gitu, canggah udah lama gitu. Ayah saya masih bekerja di pabrik gula. Masih di domisili di rumah dinasnya pabrik gula Candi. Itu pasti dapat 1 karung gula. Dan itu capnya masih cap PG Candi waktu itu. Jadi nama PG tadi sudah ada ya? Iya, karungnya pakai karung goni. Swiker Pabrik Candi. Swiker Pabrik Candi. PG ini masih belum. Oh. Jadi kalau berbicara orang Swiker bahasa Belanda ya? Iya, bahasa Swiker Belanda. Pabrik. Swiker itu kan artinya kan sama ya. kalau Swiker saya itu sugar. Pabrik itu pabrik. Betul. Tadi dalam bahasa Belanda gitu. Jadi emang sudah ada nama pabrik Candi itu sudah ada ya. Dari dulu awalnya berdiri udah Candi itu namanya ya. Jadi pabrik gula sendiri itu punya sekolah. Namanya Kultur School. Kultur School. Sekolah perkebunan. Kalau sekarang setingkat diploma. Wah. Jadi memang disiplin ilmunya ada sendiri. Nah, soal peninggalan ya. Ini kita coba menelisik lagi soal peninggalan. Tadi disampaikan Mas Rizky kalau punya rumah dinas, lo berarti kan ada ya, lengkap ya. Ada sekolah, Kultur School namanya. Kultur School. Itu Sekarang, buka di 2 tempat. Awal itu di Butonjok atau Bogor, sama di Malang. Tapi itu jauh dari masa pendirian. Jadi baru setelahnya. Karena peminat untuk menjadi pegawai itu cukup tinggi. Akhirnya kan ada kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Makanya didirikan Kultur School. Didirikan sekolah. Bukan rumah sakit jadinya itu. Bukan selain rumah sakit, itu ada lagi. Kecelakaan kerja bener buat sekolah ya. Jadi kan berawal dari sebuah masalah, akhirnya menemukan solusi. Perlu ada rumah sakit. Perlu ada sekolah. Nah itu kalau ditelisik sekarang masih ada nggak di Sidoarjo soal rumah sakit yang bentukan dari pabrik gula tadi itu? Ya, rumah dinas. Ya, sebenarnya sekarang kalau itu kan beralih fungsi. Mungkin tadi Kultur School sekolah perkebunan, sekarang jadi sekolah TK. Makanya di pabrik gula di dalamnya itu kan pasti pegawai pegawai pabrik gula dan masyarakat sekitar pabrik gula itu pasti ada TK, pasti itu. Pasti ada TK. Terus ada juga yang kedua mungkin ditambahkan sama Mas Rosid. Kalau ngomong masalah hegemoni antropologi masyarakatnya, ada namanya kapel kalau dulu. Kapel itu kayak gereja kecil. Gereja kecil. Cikal bakalnya gereja itu pasti setiap pabrik gula itu pasti ada kapel. Karena kan kalau karyawan pribumi Jawa itu kan dia kan beda kan kulturnya, agamanya sama pegawai administratornya. Jadi pegawai administratornya mungkin ibadah di situ. Dan di Sidoarjo juga narasi agama itu sampai sekarang dikaitkan dengan historical ada. Jadi kalau di pabrik gula Krembung ada dekat sama gereja Kristen Jawi Wetan. Oh, GKJW di sana. Iya, GKJW. Jadi itu masih ada bangunannya masih ada ya? Masih terdeteksi gitu? Atau sudah ada yang hilang? Kalau ngomong masalah tadi kapel, terus sekolah TK, gitu. Itu kalau sekolah kulturnya sudah mungkin ada beberapa yang beralih fungsi tadi TK. Terus kapel itu juga sekarang kan juga beralih fungsi yang mayoritas. Intinya kan menciptakan pusat keramaian. Pusat keramaian. Ya, sehingga kalau pusat keramaian itu terbentuk, maka rel-rel yang tadi itu yang dibangun dari Surabaya ke Pasuruan itu mulai ada stasiun-stasiunnya. Karena mulai ada yang berdatangan. Kalau misalnya nggak dilewati stasiun berarti daerah tidak penting gitu. Nah, jadi menciptakan posisi-posisi strategis, terutama membentuk sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya, ya berawal dari pabrik ini. Oke. Nah, secara general saya ingin tahu apakah masyarakat Kota Sidoarjo secara umum ya, masyarakat Sidoarjo itu tahu bahwa daerah ini ternyata punya histori yang tinggi loh. Apakah ada rasa, ini saya mau jalan-jalan pabrik gula Candi kali. Kalau tadi masih ada pabrik gula yang mungkin sudah tidak ada lagi. Tahu nggak masyarakat di situ bahwa ini dulunya adalah pabrik gula, punya histori sendiri. Nah, gimana? Makanya dengan kehadiran kita
di program Tilibur ini mengenalkan masyarakat lebih dalam, lebih intens. Ini loh, bahwasanya dari kalian tuh, apalagi ngomong masalah Sidoarjo itu, potensi sangat luar biasa itu dari pabrik gula. Ataupun dari historical industrial. Karena ngomong masalah pabrik gula, ada beberapa pabrik gula yang sampai sekarang nggak ada sisa bangunannya, seperti kayak pabrik gula Krian itu sekarang jadi rumah sakit Sidoarjo Barat. Itu sudah nggak ada bangunan sama sekali. Terus juga pabrik gula Popoh Wonayu itu juga hanya satu bangunannya jadi UPTD Dinas Pendidikan. Terus sisanya jadi Puskesmas Wonayu. Itu juga kan masyarakat nggak tahu. Ternyata Popoh punya pabrik gula ya. Nah, dengan kehadiran kita itu program Tilibur ini mengenalkan masyarakat. Biasanya kan kalau kita ngomong historikal itu kan berhenti di dunia seminar, webinar ataupun dunia akademisi lah. Nah, dengan program kita Tilibur itu mengenalkan lebih dalam. Ayo loh masyarakat, kau selama ini hanya tahu Tayupan, pasar rakyat itu kan boleh masuk kan. Tapi begitu pasar rakyat sudah berhenti kan. Tapi ada nggak Mas Rizky peninggalan kalau tadi disampaikan misalnya kalau yang di Wonoayu tadi ada pabrik gula ternyata ya. Saya baru tahu. Di Wonoayu ada pabrik gula loh ternyata, dan sekarang jadi UPTD Dinas Pendidikan. Nah, apakah ada semacam peninggalan dokumentasi foto dari pabrik-pabrik gula itu ketika berjaya dulu masih ada? Iya, makanya kemarin kami program Tilibur membuat program event di pabrik gula Candi itu namanya Festival Sepekan Malam. Jadi, Festival Sepekan Malam? Iya, festival selama sepekan malam itu kita menghadirkan dari dokumentasi foto, pameran foto, ada juga diskusi. Setiap harinya kita ada diskusi sejarah dari perspektif sejarah, perspektif pendidikan, perspektif lingkungan, perspektif kebudayaan. Bahkan ngomong masalah Gen Z sekarang itu ngomong sejarah itu kan biasanya, aku sejarahku bosan lah. Nah itu kan bagaimana sih cara pengembangan dari sejarah itu sendiri itu kita hadirkan di dalam festival Sepekan Malam. Sepekan Malam itu kayak konsepnya kayak gimana? Jadi menghadirkan dengan apa? Dengan cara bagaimana? Nah kalau festival Sepekan Malam kemarin itu emang program pertama kita, program event pertama kali kita. Setiap harinya itu kita hadirkan teman-teman dari komunitas budaya, biasanya karawitan itu kan kita hadirkan di kantor administrasi pabrik gula Candi. Terus kita setelah itu ada rangkaian diskusi sejarah, jadi diskusi pendidikan dan sebagainya. Setiap harinya berbeda-beda tema. Setelah itu ada namanya mystery tour. Mystery tour. Mystery tour itu kita jalan-jalan ke pabrik gula. Kalau ngomong kunjungan industrial pagi hari, ya itu udah biasa. Itu ini malam hari. Ini kondisi malam hari di pabrik gula. Jadi experience-nya berbeda dengan kita kunjungan industrial Ini mystery tour atau memang ada untuk uji nyali? Nah, itu sama. Jadi kebanyakan masyarakat antusias melihat kegiatan kita festival Sepekan Malam itu dari mystery tour-nya. Jadi ini konsepnya berbeda ya. Jadi memperkenalkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa Sidoarjo itu punya pabrik gula banyak, ceritanya banyak, tapi bukan diajak turnya pagi hari, malam hari, karena mungkin lebih relate ya, lebih dekat dengan mitos-mitos atau anggapan-anggapan pabrik gula itu horor, pabrik gula itu menyimpan sisi misteri yang kelam dan macam-macam ya. Akhirnya diajak lagi. Ini menarik sekali ini. Idenya dari mana konsep ini? Sebenarnya idenya dari kita sih. Iya. Kok bisa gitu loh malam-malam diajakin? Jadi ngomong masalah program mystery tour itu kan emang kita sebenarnya gagasan itu kan ya sekarang kan di sini kan taunya kan dari film. Ya. Tahu darinya film. Nah, dan film pun itu masih banyak bumbu-bumbu yang lain. Betul. Ini loh realnya. Ini realnya seperti ini, tidak seserem dari film. Lokasi stum ataupun cerobong asap yang mungkin dalam proses filmnya nanti ada nuansa magisnya lebih besar. Terus roda gila itu gimana sih? Kalau roda gila itu gearnya yang paling besar itu kan pabrik gula itu kan ada itu biasanya kalau jadi roda gila bukan hanya sebutan ini ya untuk permainan roda-roda gila bukan, tapi memang benar-benar disebutnya roda gila karena memang dia besar sekali, besar sekali dan tidak pernah berhenti selama buka giling. Jadi 6 bulan itu tidak pernah berhenti. Kalau misalkan berhenti ya pas waktu proses maintenance. Kalau di industri lain kan pasti ada proses maintenance kan, perawatan suatu-waktu bisa itu. Kalau pabrik gula nggak bisa berhenti. Makanya itu kan konteksnya mystery tour itu kan pertama ya tadi kita di situ menghadirkan mitologinya. Jadi masyarakat tahu ternyata nuansanya bukan hanya cerita saja, kita hadirkan betul langsung
Kesannya apa nih? Yang pernah ikut ada kesan apa? Pernah ditangkap nggak? Iya, makanya kok gini yo, angker yo. Ternyata kayak gini ya, misteri yang pertama. Terus juga sebelum misteri itu tadi kan kita kasih edukasi juga, bukan hanya kita mengajarkan sosok mitologinya kan. Kebanyakan orang Indonesia kan konsumsi mitologi semua kan. Tapi juga mengajarkan edukasinya. Itu loh sejarahnya pabrik gula. Terus juga kita tunjukkan dari mesin-mesinnya. Ternyata selama ini kita konsumsi gula itu kan hanya tahu manisnya saja. Tapi gimana susahnya prosesnya, gimana luar biasa. Airnya, betul itu kan kita hadirkan di situ. Oh ternyata gini yo. Karyawan pabrik gula itu kalau kerja malam hari itu. Dan sesuatu yang manis itu ternyata menyimpan sesuatu yang pahit. betul. Oke. Jadi menarik sekali ini antusiasme masyarakat yang memang disasar adalah Gen Z ya. Iya. Untuk bisa mengenal bahwa di Sidoarjo banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah yang juga menjadi wajah asli Sidoarjo. Sebagai kota yang banyak sekali pabrik gulanya ketika itu ya. Kemudian satu persatu akhirnya tutup. Dan ada juga cerita-cerita di balik pabrik gula yang memang meninggalkan bekas yang tidak mudah dilupakan. Khususnya bagi masyarakat di sekitar pabrik gula. Mulai soal budaya, soal tadi ada disampaikan Mas Rosyid, budaya di sekitar masyarakat budaya di sekitar masyarakat yang tinggal di dekat pabrik gula itu pun bisa terlihat dari cara misalnya salah satu makanannya yaitu waci. Nah, mungkin pemirsa belum pernah tahu waci itu adalah sejenis kayak semacam dodol kalau dalam kalau di Jawa Barat, tapi itu dari beras ketan ya. Beras ketan. Kemudian itu berbeda antara tiap satu kelurahan dengan kelurahan yang lain. Di wilayah pabrik gula yang sama padahal. Itu terlihat dari apa aja? Warnanya, bentuknya, atau rasanya? Bentuk dan rasanya. Bentuk dan rasanya. Kegunaannya juga. Dan kegunaannya? Iya, kegunaannya juga. Ketika ada acara pernikahan atau acara silaturahmi ketika Idul Fitri, itu apa makanannya gitu. Ya ada yang hijau itu. Saya lupa namanya. Kluwe. Ya. Kluwe yang manis itu ya. Jadi sebetulnya tiap kelurahan itu kecil loh, itu beda-beda ya. Iya, itulah yang membentuk ciri khas gastronomi. Artinya masyarakat itu dulu sudah kenal rasa manis sebelum ada pabrik gula. Makanya kenapa kok masyarakat dulu itu protes? Kenapa kok ada gula? Padahal kita kenal rasa manis. Ada aren, ada yang gula dari fermentasi singkong. Kenapa kok perlu rasa manis? Karena alasannya adalah produk-produk lokal tadi itu tidak bisa dipabrifikasi, diproduksi massal. Dan itulah yang menjadi masalah di Eropa, buah bit yang tidak bisa diproduksi massal sebagaimana. Sementara mereka butuh gula yang ini massal gitu ya. Oke, Mas Rosyid dan juga Mas Rizky, saya ingin tahu nih, kira-kira kalau saya diajak jalan-jalan nih ke Sidoarjo, kira-kira tempat apa yang menarik untuk saya kunjungi? Iya. Jadi kalau ngomong masalah wisata di Sidoarjo itu kan terbranding selama ini kan hanya lumpur lapindo. Emang lumpur lapindo itu kan musibah ya kan. Tapi kebetulan kemarin juga di program kita itu juga ada kunjungan dari Jerman. Jadi untuk meneliti tentang risetnya itu mereka mengatakan bahwasanya Indonesia itu memiliki geopark ataupun mungkin bukan meskipun nggak dibuka wisata belum dibuka wisata dari Pemkab, tapi maksudnya dalam arti lumpur lapindo itu kan meskipun musibah tapi bisa menjadi riset. Iya. Jadi sama ini hanya untuk bahan penelitian, pendidikan, terus Candi Pari, ada kandungan tanah jarang di situ. Nah, yang sekarang diperebutkan oleh Cina. Kandungan tanah jarang. Apa itu? Jadi itu bisa digunakan bahan peledak. Bisa digunakan untuk baterai dan lain sebagainya. Iya, saya pernah baca literasi kandungan tanah jarang itu namanya ya. Menarik sekali itu di Indonesia adanya di Sidoarjo. Punya satu kandungan yang sangat luar biasa untuk bahan baterai kendaraan listrik ya. Lithium terutama. Lithium. Karena kan nuklir juga bisa. Perak. Wow. Di mana itu? Di daerah mana itu? Di Porong Sidoarjo. Iya. Akhirnya kan dari kita itu menciptakan sebuah inovasi yang dimana itu loh, maksudnya ngomong masalah gula itu tadi ngomong banyak lebar masalah historikal.
Ya akhirnya kita menciptakan sebuah wisata minat khusus tadi. Minat khusus. Sidoarjo memang kita tidak punya wisata alam atau wisata buatan sekali. Dan itu kurang populer. Lucy itu kurang populer. Belum. Kalau Lucy itu. Artinya itulah kenapa Iya. kok disebut kota penyangga. Karena ya seringnya itu taunya turun di Bandara Juanda, lanjut ke Malang. Betul. Lanjut ke Cuma mana? dilewati Ke aja. Bali. Iya, dilewati aja. Oke deh. Baik pemirsa podcast Bebas Bicara dari RRI Surabaya tetap bersama kami. Kita masih ngobrol-ngobrol lebih intens lagi dengan dua orang narasumber kami. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Anda masih bersama kami di podcast Bebas Bicara RRI Surabaya. Jejak sejarah mungkin akan hilang dengan waktu, gitu ya. Tetapi justru semakin jejak ini akan hilang, akan semakin muncul rasa ingin tahu yang besar dari kita, para penerusnya. Untuk itu, marilah sama-sama kita jaga, kita lestarikan peninggalan bersejarah yang ada di sekitar kita. Baik pemirsa, saat ini kita juga ingin ngobrol-ngobrol. Kalau tadi kita banyak sekali mengupas seputar sejarah begitu ya, awal berdirinya pabrik gula. Lantas bagaimana sekarang peran generasi muda yang hanya taunya jalan-jalan, maju dikit udah mall, kiri dikit udah mall gitu ya. Apalagi di kota Sidoarjo dan juga Surabaya yang semakin bertumbuh begitu ya. Sidoarjo maju dikit nonton bioskop. Ketemunya tempat-tempat yang adem, yang nyaman. Tapi bagaimana dengan tempat-tempat yang punya nilai historikal yang cukup tinggi? Nah, bagaimana pandangan dari komunitas ini? Apakah generasi muda Sidoarjo tertarik untuk mempelajari tentang sejarah lokal kotanya? Iya. Jadi di sini kita dari program Delik Bur ini menciptakan sebuah inovasi yang dimana bukan hanya dikonsumsi sesama penggiat sejarah atau praktisi sejarah, tapi kita dari sudut pandang yang berbeda gitu. Tadi sudah disebutkan di program kita setiap tahun, jadi di bulan Januari itu pasti kita ada namanya festival sepekan malam. Dan di festival sepekan malam tadi. Oh ya, tadi sepekan malam. Iya, tadi. betul. Cuma sepekan aja, nggak sebulan gitu? Atau 2 bulan. Jadi kita itu ada namanya festival sepekan malam itu biasanya menyambut hari jadi kita, hari jadi Kabupaten Sidoarjo itu juga sekitar sebelum tanggal 31 Januari. Kan hari jadi Kabupaten Sidoarjo kan tanggal 31 Januari. Kan? Kita sebelumnya nanti menyambut itu festival sepekan malam. Di situ kita hadirkan tadi biasanya kalau yang orang suka sejarah pasti mengulik lebih dalam dari sisi historikalnya, tempat diskusinya, dari arsipnya dan sebagainya. Terus ada juga yang mungkin hobi otomotif. Kita juga ada nih foto-foto lama yang mobil-mobil jadul dulu zamannya dipakai oleh pegawai administrator pabrik gula itu gimana sih? Nah, masih ada ya? Dari segi ini fotonya, masih terjaga. Masih ada. Itu juga usahanya lama sekali. Betul, era kolonial Belanda sampai Jepang itu masih ada. Terus ngomong masalah arsitektur, nah orang-orang arsitektur juga butuh insight kan gitu loh. Apalagi sekarang itu kan fenomena bangunan-bangunan heritage kita ini sudah lebih banyak muncul kan gitu.
buat kafe, buat apa itu kan. Nah, itu kan kita hadirkan insek baru ini loh, maksudnya bangunan-bangunan lama itu ada bentuk dari rumah dinas maupun sampai kantor operator itu kita hadirkan dalam Kebetulan di buku. pabrik gula Candi itu gaya gotik yang Betul. didatangkan dari Perancis untuk arsitek. Sebentar, gaya gotik itu gaya yang baru atau emang sudah lama? Sudah lama. Sudah lama. di Sudah situ. seperti itu. Dan itu kan berkembang di Eropa. Oke. Yang termasuk gereja katedral dan sebagainya. Nah, itu masuk di kita di Sidoarjo dan itu satu-satunya. Saya masih belum menemukan yang lain ya, bentuk-bentuk yang mungkin di desa-desa yang lebih dalam baru. Jadi gaya-gaya Eropa lah ya, bangunan-bangunan Eropa seperti gereja-gereja klasik begitu ya, yang berujung-ujung runcing itu. Iya. Ya. Oh, wah. Terus ngomong masalah ngomong masalah fotografi, teman-teman fotografi ini kan juga selama ini mereka eksplor di alam, eksplor di kota, tapi mungkin kota yang heritage mungkin nggak semua setiap daerah kan. Tapi industri kalau yang memiliki heritage ini kan tidak semua bisa mereka masuki. Nah, apalagi ngomong masalah kehidupan karyawannya ataupun perusahaannya masih aktif hingga sekarang kan. Jadi kita itu dari sudut pandang manapun bisa bisa diterima gitu loh. Apalagi kemarin kita suka musik itu juga, menyuka musik itu juga kita hadirkan jazz. Betul, jazz namanya kita brandingnya itu Sugar Jazzy. Wow. Nah, kita kasih nama Sugar Jazzy. Kenapa? Sugar Daddy ya. Betul. Mungkin dipakai oleh Mas Rosid kaosnya itu ada. Ini. Iya, betul. Kaosnya ini yang kemarin. Bagus sekali. Jadi ini Sugar Jazzy itu jazz pertama kalinya di Jawa Timur, bahkan di Indonesia mungkin ya. Pertama kalinya kita tampilkan di pabrik gula. Pabrik gula mana itu? Candi. Di Candi. Iya, jadi memang karena dia udah klasik. Itu ada Kebetulan kan momennya pas selamatan, Pak. selamatan pabrik Candi itu. Iya, selamatan giling. Kan biasanya sekarang selamatan giling kan makan-makan, Ya, payung-payung, syukuran. budaya Jawa. atraksi Itu tradisional. jazz itu ya. Iya, Ini jazz. Bukan lagu tradisional ya. Memang mendekatkan antara gaya Eropa, gaya barat dan juga gaya tradisional memang sangat. Jadi ada budaya pop, ada dari lokal. Ini kan memang kita membentuk segmen untuk semua. Iya, Kita itu semua. Jadi Untuk satu penghobi, Betul. tapi juga untuk semua. Karena ini kan kota, kita berbicara kota yang homogen. Iya. Seperti itu. jadi sudut pandang manapun kita bisa ambil Bisa lah. ya. Gitu. Oke. Di Nah, program terus Tilbury. apa tantangan terbesarnya kalau gitu? Mungkin tantangan kita itu kalau dari Gen Z, kalau mungkin generasi milenial bahkan Gensi begini, Gensi. Saya juga Gensi. jadi Kelahiran 2000 Jadi ya. ngomong masalah Gen Z itu kan beda seperti generasi milenial ataupun sebelumnya mereka berbicara memorabilia dan sebagainya. Kalau Gen Z ini kan sekarang kan belum mengenal terkait ini loh, maksudnya daerahmu punya potensi. Terus dikira itu kita masuk pabrik gula itu hanya tahu sejarahnya, tahu bangunannya, tahu mesin-mesinnya, mungkin itu saja. Tapi ya dengan kemarin festival malam kita hadirkan nuansa biasanya kau cari tempat horor-horor di rumah hantu. Nah ini bukan rumah hantu ini, tapi istilahnya benar-benar ada cerita di situ. Menciptakan ekonomi baru kan. Betul. Bisa di mana saja, Pak. Sebenarnya public space ini kan bukan hanya di alun-alun. Saya tidak setuju kalau misalnya hanya di alun-alun itu menjadi pusat keramaian. Saya mintanya itu adalah bahwasanya di tempat-tempat heritage yang cukup banyak di Sidoarjo itu yang sudah menjadi waktu ya. Itu menjadi public space juga, baik dari seniman, dari segala macam stakeholder. Makanya di situ ada pasar malam. Masyarakat kan suka. Ada pasar biasa kan tadi Bapak bilang di mall. Ini ada pasar malam di sini. Tapi Ini ada. apa dong yang menjadi tantangan terbesarnya kalau begitu, kalau pengennya begitu. Nah, kita lihat bahwa di alun-alun sendiri kan sudah nggak ramai sekarang ya. Ya mungkin terkait tantangan itu kan Sebagai seorang penggiat gitu kan. Sebenarnya kalau ya. sekarang itu kan tren ya, kita berbicara tren. tren. Jadi tren ini umurnya nggak panjang. Oke. Selalu ada hal baru. Makanya itu yang menjadi tantangan kami untuk bagaimana kita berinovasi untuk masyarakat tertarik terhadap public space ini. Biasanya tren itu kaitannya dengan industri.
Kalau ini masih laku ya akan jadi tren. Iya Kalau betul. ini nggak laku ya nggak jadi tren gitu kan. Iya, paling cuma seminggu kayak gitu. Nah, itu Makanya dia. kita buat sepekan malam itu enggak yang sampai setahun. Nah, kalau setahun bosan nanti. Makanya kita harus Oh, sedang pepil. ya, harus merubah tema. Itu yang menjadi berat di kita ya. Maksudnya kita ya juga menuangkan pikiran dan lain sebagainya di situ. Setelah ada sepekan malam, apakah ada lanjutan untuk memfollow up? Misalnya begini nih, ada yang sudah datang gitu ya, datang, terus ada ajakin tuh ke pabrik-pabrik gula tuh, Oke. begini. Terus apakah ya selepas itu selesai, Ya. pulang gitu? Oh, Atau ya. apa ada semacam kajian atau apa Ya. gitu atau? Jadi program kita itu ada berbagai program. Salah satunya tadi festival sepekan malam. Terus festival sepekan malam sudah selesai, kita ada namanya pasar kaget. Kayak pasar apa ya? Pasar harian, pasar Kliwon, pasar Wage. Nah, Pasar harian kayak di Brata ya, pasar harian. jadi kayak biasanya kan pabrik gula Bulan kan apa itu? kayak Tayupan selesai kan. Ya, Nah, selesai. itu enggak. Jadi ada namanya rangkaiannya untuk menyambut Selamatan Gua Giling. Kita setiap minggunya ada pasar kaget. Setiap minggu pasar kaget itu. Iya, untuk terus sampai Selamatan Gua Giling. Nah, setelah itu dari ini kan setelah festival sepekan malam ini kan sudah non aktif kan. Nah, selesai. waktu aktif 6 bulan itu kita ada namanya program private tour heritage. Jadi selama ini kan teman-teman hanya bisa aksesnya kan pabrik gula yang sudah non operasi ya. Iya. Maksudnya sudah proses akhir giling, mereka bisa Melihat prosesnya Iya. dari itu ke gula. ya dari tebu awal jadi sampai lah ya. iya itu kan Nah, kalau ini private tour ini private tour ini mereka bisa mengetahui lebih dalam dan tahu dari proses awal itu masih proses, masih aktif. Jadi mereka dari tebu dicincang sampai gula jadi pengepakan itu mereka bisa, tapi private tour tidak bisa banyak. Nah, biasanya kan teman-teman kita bawa ke pabrik gula itu kan biasanya prosesnya maintenance. Jadi udah off operasi, mereka bisa jalan karena kan supaya tidak mengganggu pekerjaan. Ini bisa. Ini berbayar nggak? Ya pasti ya di Instagram kita pasti ada lah. Jadi kembali lagi ya kita hadirkan nuansa berbeda. Karena memang ini tidak semua orang bisa Betul. masuk. Ya, maksudnya gratisan gerombolan orang banyak gitu. Tapi ini karena proses dari pencacahan gula, penggilingan dan segala macam itu proses yang sangat steril ya tadi. Iya. Jadi nanti itulah yang dinamakan private tour. Gitu. Iya, private tour. Khusus. Private tour. Terus juga kita selama ini juga berkolaborasi juga dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini dinaungi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Ini juga selama kegiatan kita mengembangkan potensi Sidoarjo itu ya seringkali dikatakan berkolaborasi terhadap bahkan di Tilik Buri ini bagi dari Ekra. Jadi di situ kondisi ekonomi kreatifnya juga sudah berjalan. Jadi dari walking tour, dari festival sepekan malam, terus para seniman kita ajak kolaborasi untuk menghadirkan kegiatan di pabrik gula. Ini kan semua itu juga ekonomi kreatifnya berjalan di sini. Iya, jadi kita di sini berkolaborasi bareng dengan stakeholder baik itu pemerintah daerah, baik itu dari pihak manajemen perusahaan pabrik gula. Kita sini juga sebagai generasi muda yang menghadirkan Intinya nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Itu inspirasi kita, Pak. Perlu dukungan dari berbagai pihak. betul. Nah, tapi yang paling menarik apakah akan ada acara? Tadi kan Mas Rashid mengatakan pengennya kalau saya itu ya tempat-tempat heritage itu dijadikan tempat-tempat sentra ya kuliner atau sentra ekonomi lah. Iya. Namanya juga ekonomi kreatif. betul. Nah, dari pabrik-pabrik gula ini apakah ada yang sudah begitu? Iya. Mungkin untuk saat ini kita awali dari pabrik gula Candi. Oke. Nah, kita awali Yang dari terdekat pabrik dengan gula pusat kota nih maksudnya. Betul. Jadi kita awal dari pabrik gula Candi. Ini harapannya kita di pabrik-pabrik gula yang lainnya itu juga demikian. Ada pabrik-pabrik space yang dimana di situ menjadi tempat yang dimana masyarakat bisa mengetahui lebih dalam dan bisa merasakan lebih dalam lagi lah
bukan hanya dari pesta rakyatnya tapi juga kegiatan-kegiatan di dalamnya gitu. Makanya kita juga ke depan nanti komunitas itu juga akan mengajak untuk tempat-tempat yang lain ya, supaya meningkatkan ekonomi kreatif juga loh ya. Betul. Juga, ya kan? Jadi juga Sugar Jazzy itu juga kita visinya ke depan juga gitu. Jadi bukan hanya di kalau Di Candi Sugar aja. Jazzy kemarin di pabrik gula Candi. Itu kita bawa ke pabrik gula yang lainnya. Jadi Sugar Jazzy Tour lah namanya. Bisa jadi di Malang, bisa jadi di Pasuruan, Kediri. Betul. Yang di depan ini bingung ya. Gitu sih. Nah, kalau menurut anda semua ini sampean ini ya, penting nggak sih mengenal sejarah lokal? Iya. Ya, Mungkin karena Anda punya maksud. betul. Jadi Pentingnya apa? sebenarnya kita itu kan esensi kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya umumnya secara umum lah kita bicara masyarakat Indonesia ini kan kita juga harus mengetahui lah sejarah kita dari asal muasal kita itu dari mana sih. Bukan hanya kita berbicara sejarah pribadi ya, tapi kita berbicara potensi yang di daerah masing-masing teman-teman ini harus mengetahui lebih dalam karena agar jadi di kemudian hari kan sekarang itu kan sebenarnya dalam taraf proxy war. Jadi proxy war itu kayak perang kebudayaan. Nah, mungkin teman-teman nggak merasa ya. Mungkin kalau di ya saya nggak perang. jadi kayak kayak budaya Jepang sudah menciptakan wibunya, terus Korea punya K-popnya. Nah kita di sini budaya apa yang kita angkat? Nah, terus kan di setiap daerah kan kelebihan kita itu ya ini Indonesia, negara menjamuk yang dimana membuat khususnya Gen Z itu lebih cinta lagi dengan potensi-potensi lokal. Betul. Tapi tapi dengan pengemasannya yang tadi bisa dikonsumsi kan sekarang era media digital. Jadi lebih cepat kan. TikTok itu kan lebih cepat disebarkan itu kan dari informasi-informasi historikal sejarah lokal. Wis paling cukup kalau misalkan nggak bisa berbicara sejarah lokal ke daerah, paling nggak dari desa kalian sendiri lah. Itu banyak sekali nuansa memorabilia sejarahnya itu banyak sekali. Tapi tidak banyak orang yang tertarik ya untuk bisa mengulik ya mungkin bisa diprakarsai lah dari teman-teman. Sebetulnya ketika kita mau mencintai sejarah itu gampang aja. Sebenarnya sejarah itu kan berbicara masa lalu untuk masa depan. Betul. Nah, dan lagi masa lalu yang kita rasakan ini sebetulnya kan hasil dari kreasi masyarakat itu sendiri. Termasuk sejarah kan syaratnya ada waktu. Betul. Selama kita masuk dalam waktu sebenarnya kita menciptakan sejarah. Iya. Selama berlalunya ya. Iya. Makanya kalau saya waktu belajar sejarah itu ada namanya mikrohistori. Mikrohistori itu berarti mempelajari sejarah sampai pada titik kecil. Artinya kita berbeda dengan arus utama. Selama ini kan sejarah tahunya di buku PKN atau apa. Kok Jakarta terus yang disebut? Nah, ternyata di kota sendiri ada. Kemudian masyarakat tidak merasakan, tapi tidak merasakan dalam artian secara pengetahuan, tapi melalui itu. Misalnya ada acara haul dan lain sebagainya, itu yang paling kecil. Karena manusia hidup itu sudah menciptakan sejarah ya. Iya, betul. Kalau tadi Mas Rasid mengatakan sejarah adalah masa lalu untuk masa depan, saya ingin tahu nih, kira-kira untuk 10 tahun ke depan, apa harapan Anda sebagai anggota atau sebagai penggiat sejarah komunitas yang concern sejarah 10 tahun ke depan apa nih? Terkait tadi potensi di setiap daerah itu kan memiliki ciri khas masing-masing. Khususnya di Tiliburi ini juga ngomong masalah kehidupan masyarakat sekitar itu kan tadi ngomong gula itu sudah ngambil semua lini kan dari. Jadi harapannya 10 tahun ke depan apa? Supaya apa nih? Ya supaya kita tahu sejarahnya, terus tahu terkait potensinya, terus juga pengembangan sektor pariwisatanya juga kita juga di sini bisa bersama-sama mengajak pemerintah dan berkolaborasi dengan pemerintah, stakeholder yang ada, gimana pariwisata khususnya di Sidoarjo itu dilihat dari sudut pandang tadi ada wisata net khusus heritage pabrik. Tapi secara individu Pak, untuk 10 tahun ke depan itu adalah jati diri dan kebanggaan. Itu harus menjadi kebanggaan Sidoarjo. Jangan sampai kemudian dalam obrolan warung kopi dan lain sebagainya kita membicarakan yang kita kita kehilangan identitas. Betul, kayak malu gitu sebagai orang Sidoarjo.
wah itu genan-genan Bekasi tuh, oh iya tak. Ini Bekasi genan, oh iya tak ngerti ya. Jadi paling tidak menciptakan rasa kebanggaan. Itu yang dan saya rasa harapan nasional juga seperti itu gitu. Iya. Nah, harapan ada pribadi dan juga harapan secara luas. Ya, agar terlihat. Artinya kan nanti jadi pengetahuan yang mana itu bisa masuk ke dalam rutinitas dan lain sebagainya gitu. Dan turun temurun pastinya nanti ya. Iya betul. Takutnya kan nanti kepaten obor kalau istilahnya. Kepaten obor, ya. Maksudnya nggak akan jatuh akhirnya putus gitu. Putus nggak jadi dirinya. Akhirnya kan diambil alih. Betul. Gampang sekali menghancurkan sebuah bangsa, hancurin aja sejarahnya. Betul. Saya itu berasal dari mana, ya kan? Gitu. Nah, kalau harus memilih satu kisah sejarah Sidoarjo, nah kira-kira apa? Kalau misalnya kan sudah itu banyak tuh. Tentang rakyatnya, sejarah-sejarahnya. Nah kalau disuruh milih di antara sekian banyak kisah apa nih? Sebutin satu aja, Mas Rashid. Mungkin Mas Rizky dulu ya, lebih orang lokal. Orang lokal. Lokal saya. Saya soalnya gini, saya di Waru, jadi masih kecampur. Oh iya, tapi kecampur budaya Surabaya. Kalau ini kan, lebih dalam lagi. Surabaya coret, coret ya. Oke, kalau Anda? Jadi kalau saya sih sebenarnya lebih ke sejarah lokal. Kenapa kalau mau sejarah lokal? Ya tadi berbicara sejarah lokal itu gak ngomong masalah skup luas saja. Skup paling kecil di daerah desa lah. Desa itu bisa dikulik lebih dalam tadi dari segi geografis, dari segi antropologi, dari segi kuliner, itu semua bisa. Bisa ya. Terus tarik lebih dalam lagi, ditarik lebih luas lagi, bisa kecamatan, bisa kabupaten atau kota. Itu kan lebih luas lagi. Tadi bicara gula aja kita sudah bicara geografi, bicara antropologi, bicara kebijakan, bahkan polisi sebetulnya. Polisi sosial budaya itu sudah masuk di situ lah semua itu. Oke. Terima kasih. Kalau Mas Rashid di Sidoarjo coret. Kalau saya tinggalnya di Surabaya coret masuk ke Sidoarjo. Kalau di Surabaya coret ya. Kalau di Surabaya kan terkenal kota pahlawan. Betul. Nah, kalau kita ini kota kreatif. Oh, bukan kota petis ya. Nah, tadi kalau yang dari pembicaraan awal kan saya meyakini biasanya Sidoarjo sudah sejak awal sudah kreatif gitu. Iya. Ada kerupuk, udang dan lain sebagainya gitu. Artinya ada produk lokal yang diciptakan. Ada produk unggulan. Gitu. Ya sampai sekarang petis sudah cukup enak loh. Iya. Iya kan? Oke, terus? Nah itu harus ada kebanggaan dulu. Ada kebanggaan dulu. Awalnya saya kan taunya di buku-buku nasional ya Surabaya yang disebut. Sidoarjo mungkin nggak ada. Karena mungkin dulunya Sidoarjo masih masuk wilayah administrasi di Surabaya. Betul, seperti itu. Luar biasa obrolannya kita hari ini ya. Seru dan ya nanti kalau ada waktu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Pabrik gula di Sidoarjo hanyalah satu pintu masuk untuk bisa melihat perjalanan panjang tentang ekonomi, perjuangan masyarakat, kemudian perubahan ruang kota, dan identitas dari sebuah kota yang bernama Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih untuk narasumber Mas Rashid, Mas Rizky yang telah hadir. Komunitas Sejarah Sidoarjo sudah berbagi wawasan. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa, jangan lupa bahwa bangunan tua, jalan lama, kawasan yang kita lewati setiap hari bisa menyimpan cerita besar tentang wajah awal dari kota kita. Untuk itu, jagalah selalu, lestarikan selalu. Paling tidak, jangan melakukan hal-hal yang merugikan, vandalisme, coret-coret, ataupun juga merusak bangunan-bangunan tersebut. Saya Jodian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Suara indah
cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya